Pernah nggak sih kamu merasa kalau satu hari itu lewat begitu aja? Bangun, sibuk sana-sini, lalu tiba-tiba udah malam lagi. Tapi anehnya, kamu nggak ngerasa produktif sama sekali. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, ada satu buku yang bisa jadi solusi sederhana tapi powerful buat mengubah cara kamu menghadapi waktu setiap hari. Judul bukunya adalah Make Time, ditulis sama dua mantan desainer Google, Jake Knapp dan John Zeratsky, yang berhasil menemukan formula buat ngalahin distraksi digital dan fokus sama hal yang benar-benar penting. Di video ini, kita bakal kupas tuntas apa penyebab kita sering buang-buang waktu dan metode yang mereka gunakan untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Namun sebelum masuk ke pembahasan bukunya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Jadi, sebelum kita bahas tips-tips praktisnya, penting banget buat kita kenalan dulu sama dua musuh besar produktivitas versi buku Make Time, yaitu Busy Bandwagon dan Infinity Pools. Dua hal inilah yang diam-diam sering banget nyedot waktu dan energi kita tiap hari, tanpa kita sadar. Yang pertama disebut dengan Busy Bandwagon. Ini adalah pola pikir umum di dunia modern, di mana kita merasa harus terus sibuk, harus terus responsif, harus menjawab semua chat, email, notifikasi. Seolah-olah kalau kita nggak sibuk, kita dianggap nggak produktif. Padahal, kenyataannya, sibuk bukan berarti produktif. Kadang kita cuma kejebak rutinitas, bukan ngelakuin hal yang benar-benar penting buat kita. Lalu yang kedua, ada yang namanya Infinity Pools. Ini adalah aplikasi atau aktivitas yang nggak punya ujung, kayak scroll TikTok, swipe Instagram, binge-watch YouTube, atau ngecek berita terus-menerus. Mereka dirancang buat bikin kita betah berlama-lama, kayak kolam tanpa dasar. Begitu kita nyelup ke dalamnya, waktu bisa kebuang sejam 2 jam cuman buat scroll-scroll doang, tanpa kita sadar apa tujuan awalnya buka aplikasi itu. Busy Bandwagon dan Infinity Pools bisa bikin kita kehilangan kontrol atas waktu kita sendiri. Makanya, strategi utama dari Make Time adalah memutus siklus ini dan mulai membuat waktu, bukan sekadar mengisi waktu. Dan disinilah kita mulai kenalan dengan metode Highlight, Laser, Energize, dan Reflect. 4 langkah sederhana yang bisa bantu kamu merebut kembali perhatian dan fokus setiap hari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode Highlight. Nah, di dunia yang penuh dengan kesibukan yang nggak ada habisnya, Highlight ngajarin kita buat berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa satu hal paling penting yang ingin aku capai hari ini? Bukan 10 hal, bukan semuanya. Tapi cukup satu hal utama, sesuatu yang benar-benar penting buat kamu pribadi. Highlight bisa berbentuk apapun, tergantung prioritas kamu hari itu. Mungkin kamu ingin membaca buku 10 halaman, fokus membersihkan kamar, atau sekadar olahraga 30 menit. Intinya, highlight ini adalah titik fokus hari kamu. Tujuan kecil, tapi bermakna yang bikin kamu merasa hari ini nggak sia-sia. Dan menariknya, Jake Knapp menyarankan kamu memilih highlight setiap pagi, secara sadar, bukan asal ikut arus. Karena ketika kamu sudah tahu apa yang jadi highlightmu, kamu jadi punya arah yang jelas dalam menghadapi hari. Ini cara sederhana buat hidup dengan sengaja, bukan hidup dengan autopilot. Setelah kamu memilih highlight alias tujuan utama harianmu, langkah selanjutnya adalah menciptakan kondisi untuk benar-benar bisa fokus mengerjakannya. Dan disinilah masuk metode kedua, yang disebut laser. Kenapa namanya laser? Karena kamu diajak untuk memfokuskan perhatianmu seperti sinar laser, tajam, terarah, dan nggak mudah buyar. Tapi masalahnya, kita hidup di zaman di mana perhatian itu jadi komoditas. Aplikasi, notifikasi, dan konten digital semuanya berlomba-lomba mencuri fokus kamu. Di buku Make Time, Jake dan John menyarankan kita untuk menutup keran distraksi dengan berbagai cara praktis, seperti menaruh HP di ruangan lain, mematikan notifikasi, menggunakan aplikasi pemblokir situs, sampai menjadwalkan waktu khusus untuk fokus kerja. Laser itu tentang menciptakan ruang di mana kamu bisa benar-benar hadir dan tenggelam dalam satu aktivitas penting. Dan begitu kamu bisa melatih otot fokus ini setiap hari,
kamu bakal sadar seberapa banyak kemajuan yang bisa kamu capai dalam waktu yang sebenarnya nggak panjang. Sekarang, setelah kamu punya highlight yang jelas dan sudah menciptakan fokus lewat mode laser, ada satu hal penting yang sering dilupakan, tapi justru jadi fondasi dari semuanya, yaitu energi. Nah, disinilah masuk metode ketiga dari Make Time, yaitu Energize. Karena gimana bisa kamu fokus dan produktif kalau tubuh dan otakmu kelelahan, ngantuk, atau bahkan burnout? Menurut Jake Knapp dan John Zeratsky, energi bukan cuma soal kopi dan begadang, tapi tentang gaya hidup yang mendukung otak dan tubuh kita untuk bekerja optimal. Make Time ngajak kita untuk kembali ke dasar, makan makanan sehat yang minim olahan, tidur cukup dan berkualitas, serta bergerak setiap hari, meskipun hanya jalan kaki 10 menit. Hal-hal sederhana yang sering dianggap remeh, tapi punya efek luar biasa buat daya tahan fokus dan semangat kita dalam menjalani hari. Intinya, kalau kamu ingin punya hari yang benar-benar bermakna dan terisi dengan kegiatan penting, kamu butuh tenaga yang cukup untuk melakukannya. Dan Energize adalah cara paling bijak buat menjaga kualitas fokus dan hidupmu dalam jangka panjang. Dan sekarang kita sampai pada metode terakhir dari sistem Make Time, yaitu Reflect. Ini adalah bagian yang sering diabaikan oleh banyak orang, padahal justru disinilah letak kekuatan terbesar dari proses perubahan jangka panjang. Karena Reflect adalah cara kita untuk melihat kembali apa yang berhasil, apa yang belum, dan apa yang bisa kita perbaiki besok. Setiap malam, Jake dan John menyarankan kita untuk meluangkan beberapa menit aja buat merenung. Apakah aku berhasil fokus pada highlight hari ini? Apa yang mengganggu fokusku? Kapan aku merasa paling berenergi? Apa yang bikin hariku terasa menyenangkan atau justru melelahkan? Jawaban-jawaban ini, walaupun terlihat sederhana, bisa jadi kompas untuk menyesuaikan strategi kita besoknya. Karena produktivitas bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang iterasi. Tentang mencoba, gagal, memperbaiki, dan tumbuh. Dan dengan membiasakan diri untuk melakukan reflect, kamu nggak cuma jadi lebih sadar tentang pola hidupmu, tapi juga bisa membangun sistem yang benar-benar cocok dengan ritmemu sendiri, bukan ikut tren, bukan ikut tekanan. Jadi, mulai sekarang, kamu nggak perlu lagi merasa kewalahan oleh to-do list yang nggak habis-habis. Cukup pilih satu highlight, fokus dengan laser, jaga energimu lewat Energize, dan terus berkembang lewat Reflect. Inilah cara sederhana tapi powerful untuk make time di dunia yang terus berlomba mencuri perhatian kita. Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita akan bahas lebih banyak strategi hidup produktif tanpa harus jadi budak kesibukan.